Oke, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini kita kedatangan Kang Anang di studio kita, di channel kita ini ya. Kita akan berbincang-bincang lagi masalah keumatan Kang Anang. Jadi yang akan kita angkat kali ini adalah tentang rekontekstualisasi fikih Islam atau rekontekstualisasi syariah Islam. Nah, kita tahu bahwasanya propaganda ataupun juga kampanye terhadap program ini, rekontekstualisasi syariah atau fikih ini terus-menerus gencar dilakukan hingga saat ini. Termasuk juga upaya-upaya untuk merealisasikan agar itu benar-benar dilaksanakan. Nah, kita juga tahu Kang Anang bahwasanya program rekontekstualisasi fikih ini ternyata juga tidak hanya berjalan di Indonesia, tetapi juga di hampir seluruh kawasan negeri-negeri di mana di situ adalah negeri kaum muslimin. Nah, sebagaimana di Mesir misalnya, kalau di kita itu kan namanya rekontekstualisasi fikih ya. Kemudian kalau di Mesir itu ada namanya tajdid, ya, pembaharuan khitab dini. Jadi pembaharuan terhadap khitab adini, seruan-seruan atau konsep-konsep keagamaan. Dan juga kita juga tahu bahwasanya itu diadakan konferensi-konferensi besar untuk propaganda tersebut. Yang jadi pertanyaan kritisnya ini Kang Anang, kenapa kok yang jadi objek sasaran itu adalah fikih Islam? Kenapa bukan sekulerisme? Kenapa juga bukan nation state misalnya? Kemudian yang kedua Kang Anang, untuk sekulerisme ataupun nation state ini kenapa dianggap sebagai sesuatu yang final sehingga tidak perlu diutak-atik lagi? Sementara fikih Islam itu nggak dijadikan sebagai objek, maka diadakan rekontekstualisasi ini. Ini pertanyaannya Kang Anang. Oh ya, gini, jawaban singkatnya begini, Mas. Bahwasanya sekulerisme, nation state, kemudian juga produk-produk derivat turunannya, seperti misalnya demokrasi, kemudian hak asasi manusia, dan juga misalnya feminisme, maka itu di dalam pandangan modern memiliki semacam kodasah. Apa itu kodasah? Yaitu kesucian. Yang namanya kesucian itu tidak boleh disentuh, tidak boleh istilahnya diubah-ubah atau katakanlah sebagai harga mati. Jadi sekulerisme, nation state, dan produk-produk turunannya itu sebagai harga mati. Maka agama dalam hal ini, apapun itu harus tunduk kepada konsep ini. Termasuk Islam di dalamnya, harus tunduk kepada pandangan kesucian ini. Filosofinya begini Mas, bahwasanya kalau orang itu tidak menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat kehidupannya, menjadi poros kehidupannya, baik itu dalam perkara penyembahan, baik itu dalam perkara pengabdian, ataupun juga di dalam ketaatan terhadap hukum-hukumnya, tidak menjadikan Allah sebagai pusat dari itu, maka pastilah ada perkara lain yang akan dijadikan manusia sebagai pusat. Nah, dalam konsep materialisme, manusia dijadikan sebagai pusat segalanya. Maka kita kenal istilah antroposentrisme. Terkait dengan hal ini, kita bisa tahu, kita bisa ngerti kenapa kemudian muncul ide rekontekstualisasi syariah. Kenapa? Karena dalam pandangan mereka yang menganut ini, sekulerisme, nation state, dan sebagainya, itu bahwasanya khitab-khitab dini atau seruan-seruan agama yang itu hanya ada pada Islam saja sebenarnya, dengan konsep fikihnya, itu dianggap akan menjadi rival. Ya, rival atau lawan daripada konsep ini, konsep sekulerisme maupun nation state. Maka itu harus kemudian dianulir, dibatalkan, ya, bahkan kalau perlu dibuang. Ajaran-ajaran, ya, fikih-fikih yang dianggap akan mengganggu kodasah kesucian daripada sekulerisme maupun nation state. Maka itulah rekontekstualisasi syariah itu terus digencarkan, terus dipropagandakan, termasuk dengan moderasi agama. Begitu Mas. Jadi bisa tahu ya bagaimana seharusnya kita bersikap. Ada dua pilihan nih.
Membela sekulerisme atau menjadi pembela agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, jadi demikian pemirsa terkait dengan rekontekstualisasi fikih ataupun rekontekstualisasi syariah. Ternyata ada background di situ yang sangat krusial bagi kita, khususnya kaum muslimin, dan ini ternyata menyangkut akidah. Apakah Allah kita jadikan sentral, ataukah selain Allah perkara lain yang akan kita jadikan sentral dalam hidup kita, terkait dengan ketundukan kita, ketaatan kita, ya, bahkan pengibadahan kita. Kepada siapa kita tujukan? Apakah kepada Allah ataukah kepada selain Allah? Terima kasih Kang Anang. Kita lanjut lagi dengan pertanyaan yang lain setelah yang satu ini.